Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sesungguhnya segala bentuk pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan semesta alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Tiada sekutu yang setara baginya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb, satu-satunya Tuhan yang patut kita ibadahi dengan sebenar-benarnya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala tempat kita panjatkan segala harapan, dan atas izinnya lah segala doa menjadi kenyataan. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan dan selalu kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas ajaran beliau hingga akhir zaman. Ayyuhal ikhwa a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato atau sebuah ceramah yang berjudul Tauhid. Ayyuhal ikhwa a'azzani Allah wa iyyakum. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sebagai Rabb yang patut kita ibadahi dengan sebenar-benarnya. Dan tauhid ini, para jemaah sekalian, merupakan dasar atau inti pokok dari ajaran Islam, dan tidak ada yang lebih mulia daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu yang lebih penting selain mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berilmu tentang hak Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah tauhid ini merupakan tujuan utama dari dakwahnya para anbiya dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dari Nabi Adam alaihi salam hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum. Coba kita perhatikan Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau dijuluki sebagai bapak tauhid karena Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki ketauhidan yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakum minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Ibrahim adalah orang yang selalu menyimpang dari kesyirikan, dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah An-Nahl ayat 120. Ayuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum. Subhanallah. Tidakkah kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini? Beliau alaihissalam merupakan nabi yang memiliki tauhid yang begitu murni dan bersih terhadap Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah menyifati beliau dengan beberapa sifat. Di antaranya yang pertama yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan seorang qudwah atau seorang suri tauladan yang baik. Dan yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim adalah orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, kenali hak Allah ini, karena dengan hak Allah inilah kita dapat terselamatkan dan terbebaskan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah," yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu sesembahan yang patut kita ibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Muhammad ayat 42. Maka dari sini, ayuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum, coba kita perhatikan dalam ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala memulai di dalam ayat tadi dengan kalimat fa'lam yang berarti ketahuilah. Maka di sini kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dan terus belajar. Karena dengan belajarlah kita dapat mengetahui sesuatu apapun, terutama tentang agama ini.
Maka Al-Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitabnya Babul Ilmi Qoblal Qawli wal Amal. Ilmu itu sebelum kita melakukan perbuatan dan sebelum kita berkata. Dan artinya di sini bahwasannya kita harus terus belajar dan terus menuntut ilmu. Dan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim juga disebutkan di sana bahwasannya afdolul ilmi huwa ilmu tauhid. Ilmu yang paling penting dan paling utama yang harus kita pelajari yaitu ilmu tauhid. Ayuhal ikhwah, a'azani Allahu wa iyyakum. Pada hakikatnya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi dan di langit, Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan diciptakannya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hidup di dunia ini sia-sia tanpa pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mempertegaskan firman-Nya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka dari sini ayuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum, marilah kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa orang-orang yang mempersekutukannya dalam arti hal berbuat syirik. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia telah melakukan dosa besar. Quran surah An-Nisa ayat 48. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mempertegas firman-Nya di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan surga baginya dan tempatnya hanyalah neraka. Ayuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangannya. Dan marilah kita sama-sama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diselamatkan dari dosa syirik, dan semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman kepadanya serta mentauhidkannya. Dan semoga kita semua wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, agar kita semua dapat terbebaskan dari siksa dan azab neraka, dan yang pastinya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati sedangkan dia mengetahui bahwasannya tidak ada sesuatu yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka baginya adalah surga. Hadis riwayat Muslim. Ayuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum. Namun perlu kita garis bawahi di sini bahwasannya kita tidak hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja, akan tetapi di sini kita perlu mengetahui makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah ini, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan namun tidak cukup sampai situ saja,
kita juga harus mengetahui rukun yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah ini, agar kita semua tidak hanya mengucapkan melalui lisan saja, akan tetapi kita dapat membenarkannya dengan hati dan mengamalkannya dengan perbuatan kita. Maka dari sini ada dua rukun yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah ini. Yang pertama yaitu an-nafi, yaitu nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Kita meniadakan sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu al-isbat, musbitan al-ibadah lillahi wahdah. Kita menjadikan segala bentuk ibadah yang kita lakukan di dunia ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwa a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb yang patut kita ibadahi dengan benar. Marilah kita sama-sama berusaha mengaplikasikan tauhid ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terus introspeksi diri, kita terus pelajari tauhid ini. Apakah kita benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah cinta kita kepada Allah benar-benar kuat? Ataukah selama ini kita hanya sebatas di lisan saja? Dan apa sebenarnya yang membuat kita tidak ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah seluruh bumi dan isinya ini, dan bukankah seluruh yang ada di langit dan bumi sudah menandakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Dan bukti paling nyata adanya kuasa Allah Subhanahu wa taala adalah adanya kita sebagai manusia di muka bumi ini. Maka dari situ, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan segala bentuk ibadah yang kita lakukan di dunia ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya tauhid inilah yang dapat menyelamatkan kita dari siksa neraka dan dapat memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.